Selamat siang teman-teman semua. Kita bertemu lagi dan pada sesi ini saya Empu Glol akan menanggapi request dari teman-teman yang ada di konten YouTube-nya Empu Glol. Dan request dari teman-teman semuanya ini memang tidak semua bisa saya tanggapi, tetapi ada beberapa hal yang mungkin harus saya tanggapi dan memberikan jawaban sekiranya yang Empu ketahui seperti itu. Jadi ada yang tanya masalah mandau, yaitu terutama tali blawit ini kepada Empu. Empu, tali blawit itu kan bermacam ukuran, katanya ada yang agak panjang sedikit, ada yang lebih agak pendek. Nah, jadi bagaimana itu Empu sumpamanya ditaruh di pinggang. Jadi sumpamanya orangnya gemuk seperti apa? Terus orangnya sumpamanya kurus juga seperti apa? Nah, karena kalau di dalam pembuatan mandau tali belawit sudah terpasang seperti ini kan, kalau dibongkar kan tidak mungkin lagi dibongkar. Nah, seperti ini. Jadi itu solusinya gimana pertanyaannya? Jadi untuk sebuah mandau memang tali belawit ini langsung terpasang seperti ini di sarung mandaunya. Jadi yang jadi ukuran untuk ke pinggang bukan ininya ke sini, enggak. Jadi teman-teman atau saudaraku jangan salah memahami. Yang jadi ukuran itu tali tambahannya ini. Nah, hampir semua mandau, terutama kita pada Dayak Benua, mungkin saudara kita yang lain juga seperti itu. Ini ada tali ini. Tali inilah yang dimasukkan ke sini pada posisi pinggang kita tadi. Sumpamanya pinggang kita itu talinya nih kepanjangan, kayaknya terlalu longgar. Nah, teman-teman saya kasih tahu caranya. Sumpamanya terlalu longgar ini Empu di pinggang ini. Kalau terlalu longgar, ininya ditarik lagi. Nah, seperti ini ditarik. Nah, diperkecil kira-kira pas ke pinggang kita. Kemudian barulah diikat lagi seperti itu. Nah, ini contohnya. Maka sumpamanya bila pinggangnya, waduh Empu saya pinggangnya besar, kayaknya itu belum pas. Nah, itu kurang panjang talinya. Jadi teman-teman carilah tali yang panjang. Panjang. Tali apa aja itu Empu yang bagus kiranya untuk muat di pinggang. Yang paling bagus kalau untuk tali kita pada saat ini, menurut Empu itu tali pengikat sepatu. Biasanya tali pengikat sepatu itu kan banyak yang dijual eceran. Nah, itu bisa dibeli, warnanya berbagai macam, ada merah, hitam, segala macam. Itu bisa dibuat untuk tali tambahan ini pengikat pada belawit. Nah, itu kan panjang. Jadi panjang itu kita bisa tarik ulur menurut ukuran pinggang kita seperti apa untuk memasangnya. Jadi tali pengikat sepatu itu merupakan menurut Empu itu adalah tali yang bagus serta efisien. Seandainya ada teman-teman yang berpendapat Empu kalau memakai tali seperti itu sebagai tambahan kayaknya nggak seperti dulu, nggak mengikuti pakem sumpamanya. Sebenarnya pakem daripada untuk keseluruhan mandau ini bukan letak di sininya, bukan. Dia mandau, selain mandau itu ininya. Kalau ini bermacam-macam, kadang kayu obat-obatan, kayu anti patuk ular, kayu semacam pembungkam, kayu pengusir makhluk halus, istilah kayu pengusir hantu, istilah kasarnya berbagai macam. Nah, jadi kalau tali ini terserah kita. Tapi Empu orang zaman dulu menggunakannya apa sih Empu? Kalau orang zaman dulu kan banyak kulit-kulit kayu seperti kulit jomo, atau bahasa lainnya kulit jomo itu apa ya Empu bingung juga. Kulit kayu, pokoknya semacam kulit kayu yang dipilin, kemungkinan
berbagai macam kulit kayu yang bisa dipasang untuk menjadi tali pengikat ini. Itu boleh. Nah, itu yang baharinya dulu yang dipakai oleh orang-orang tua zaman dulu. Ini namanya kepalak. Jadi kepalak ini berbagai macam. Itu sudah Empu jelaskan tadi. Konten sebelumnya juga Empu banyak menjelaskan tentang fungsi daripada ini selain untuk pengikat di pinggang tersebut. Jadi bukan juga sembarangan, tentunya ada hal yang memang diharuskan ketika kita memakainya. Jadi seandainya kita jalan di hutan terpatuk ular, seumpamanya jika ini kayu anti patuk ular, kita bisa mengirisnya untuk diminum. Terus umpamanya kita diganggu makhluk halus, umpamanya kepala ini bisa kita iris sedikit kemudian kita bakar, maka makhluk halus tersebut akan pergi dan terusir dari tempat itu. Jadi itu buat saudaraku. Jadi untuk pengikat tambahan ini tidak pengaruh, kita bisa menggunakan yang sekiranya kuat. Jadi tetap Empu berpendapat kalau untuk saudaraku di luar sana, tali sepatu adalah yang paling bagus di antara yang lain karena bentuknya sudah sempurna. Sedangkan kita memakai tali sepatu yang satu untuk sebelahnya aja sudah cukup, apalagi sampai dua. Nah, seumpamanya dia mungkin lebih kuat lagi di pinggang kita. Nah, jadi ini mandau jenis atau tipe sarung tempos. Nah, ini sarung tempos, teman-teman. Nah, ini kebetulan kemarin sempat Empu bawa juga ke dalam hutan, mandaunya belum dibersihin ini. Nah, ini sarung tempos seperti ini. Sarung tempos ini pada umumnya memang kebanyakan dia tempusar 3 seperti ini. Nah, teman-teman bisa melihat. Nah, ini sarung tempos tuh. Nah, ini hulu mandaunya. Jadi hulu mandau ini bisa dipakai untuk kerja, juga bisa dimasukkan dalam kategori mandau tempilan apabila dirawat dengan rapi serta sebaik mungkin. Nah, dia juga mempunyai anak pisau, teman-teman bisa melihat. Nah, ini anak pisaunya yang sering Empu pakai untuk mengiris sesuatu, membelah rotan serta lainnya. Nah, ini bilah mandaunya. Nah, ini kemarin kebetulan agak bergetah karena Empu ada memakai menimpas kayu ulin sebagai pengetesan kekuatan daripada mandau ini. Nah, ini mandau tempilan ini sudah teruji lapangan langsung, teman-teman bisa melihat. Dia punya ketebalan tulang punggung juga. Nah, ukiran gagangnya, sulatannya ini dari rotan, ini sulat 3, bukan sulat kamar jenisnya. Jadi ada teman-teman bertanya, untuk mahar tipe seperti inilah Empu katakan kurang lebih seperti ini. Kadang isian ukirannya juga nggak menentu, bermacam ragam, tapi dia mirip lah seperti ini. Itu berapa Empu maharnya mandau seperti ini? Jadi mandau mahar yang seperti ini, jenis golongan tempilan yang seperti ini, maharnya kurang lebih sama dengan hulu tungur, tempilan hulu tungur. Nah, ini tempilan hulu tungur kemarin sudah jadi, tapi sarungnya kurang pas. Empu ganti lagi, ada 11 sarungnya ini kayaknya gerunggangnya terlalu muda, sudah terlanjur jadi. Empu buang, akhirnya mengulang lagi waktu untuk membuatnya. Nah, ini sarung mandau tipe hulu tungur yang mungkin akan selesai pada malam ini juga. Sebenarnya 3 hari yang lalu sudah selesai dan mungkin sudah dikirim, tetapi karena pengaruh dari sarungnya yang kurang pas, gerunggangnya kurang terlalu tua, patah, jadi Empu ganti yang baru gerunggangnya, ini yang bagus gerunggangnya. Nah, ini sarung tipe untuk hulu tungur.
Nah ini sarung tipe sarung tempos, 2 mandau yang berbeda jenis tetapi mempunyai nilai pemaharan yang sama. Nah ini yang di atas mandau hulu tungur ini tempusar 1, dia tidak tempusar 3 karena dia memang seperti itu. Yang di bawah tempusar 3, mahar sama-sama 4 jutaan yang seperti ini. Itu. Jadi mahar yang seperti itu, empu apakah mahar ini berlaku untuk semua mandau seperti yang empu katakan? Enggak. Untuk mahar seperti nilai-nilai tersebut itu masing-masing orang mempunyai nilai maharnya masing-masing sesuai daripada pembuatan yang dia lakukan. Bisa-bisa juga murah, bisa-bisa juga lebih tinggi daripada nilai yang empu katakan, itu tergantung daripada pribadi masing-masing. Jadi seumpamanya si ini nilai sekian kita bandingkan si ini, atau mandau yang ada ini menjadi tolak ukur untuk harga mandau dari saudaraku yang lainnya. Enggak, tidak seperti itu. Masing-masing orang mempunyai nilai pemaharan masing-masing yang tidak sama satu dengan lainnya, seperti itu. Jadi seumpamanya punya empu 4 juta mandau yang seperti ini, tiba-tiba ada mandau yang menyerupai ini nilai maharnya seumpamanya 1.500.000, berarti punya empu mahal. Nah, itu kembali kepada saudaraku, karena setiap pembuatan mandau ini masing-masing orang melakukannya tidaklah sama. Mari kita pandang, kita melihat mandau itu bukan hanya pada bilahnya, bukan hanya pada gagangnya, bukan hanya pada blawitnya, bukan hanya pada tempusarnya, bukan hanya pada sarungnya. Menilai mandau itu sebaiknya menilai keseluruhan. Mengapa maharnya bisa demikian? Karena keseluruhan ya, sulatan ini juga menjadi nilai, semuanya seperti itu. Nah disitulah yang menjadi letak penentuan dari mahar mandau yang ada, seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan buat saudaraku semua. Semoga saja apa yang disampaikan ini saudaraku mendapat bayangan tentang masalah pemaharan mandau itu seperti apa. Jadi gitulah untuk nilai mahar ini, mandau yang seperti ini. Jadi mandau hulu kemau itu lain lagi. Mandau hulu kemau itu maharnya minimal itu 7 jutaan, bahkan sampai 10 jutaan. Jadi mandau hulu kemau itu berbeda lagi. Mungkin teman-teman bisa scroll video lainnya melihat tentang tipe mandau dari jenis hulu kemau. Itu bisa dilihat. Oke, itu saja yang dapat Empu sampaikan. Tak lupa Empu ucapkan seperti biasa untuk kita semua, seluruh Indonesia tanpa terkecuali, salam budaya dan tabe selalu untuk kita semua. Amin.